Baik, bertemu lagi dengan saya Rian Permana dari tim Live Unpad. Kali ini kita akan berlatih bagaimana cara membuat rubrik ya yang diintegrasikan dalam Google Classroom yang berfungsi untuk sebagai pedoman penilaian ya dan juga kriteria evaluasi baik bagi dosen ya atau pengajar untuk mempermudah penilaian atau untuk mahasiswa atau peserta didik untuk sebagai acuan dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi pertama kita masuk ke kelasnya, ya. Ini kelas daring di Google Classroom, ya. Kemudian di classwork, ya, classwork, kemudian create assignment, ya. Jadi untuk rubrik ini ada di dalam assignment, ya, seperti ini. Di sini ada rubrik di sini, ya. Nah, saya sudah buatkan. Contohnya adalah buatlah laporan mengenai gejala COVID-19 ya. Nah, nilainya 100 ya, due date-nya kita tentukan misalkan tanggal 20. Nah, kemudian topiknya ini silakan disesuaikan. Kemudian klik rubrik di sini. Nah, klik kemudian create rubrik. Nah, untuk menilai sebuah esai ini kita atau laporan ya, kita tuliskan dulu kriterianya misalkan struktur tulisan ya. Struktur berarti di sini struktur tulisan. Tulisan. Ini deskripsinya ya. Ini kriteria, ini deskripsi. Kemudian ini kita mulai misalkan dari yang terbesar dulu. Misalkan saya ingin 1 2 3 atau 3 2 1 ya. Nah, ini levelnya misalkan struktur sangat baik atau sangat baik gitu ya. Nah, sangat baik. Ya, deskripsinya struktur tulisan sangat baik. Ini hanya contoh ya, Bapak Ibu. Jadi silakan buat deskripsi yang lebih informatif dan valid atau tepat ya. Karena itu yang akan jadi acuan baik untuk dosen ataupun untuk mahasiswa. Ya, saya buat lagi ini satu kriteria, kemudian saya buat lagi ke kanan berarti di sini ya. Nah, di sini 2. Jadi ini 3 terbaik, ini 2. Ini cukup misalkan, cukup kriterianya cukup, tulisan cukup baik. Nah, cukup baik di sini. Kemudian klik lagi ke kanan, ini di sini ada, oke, poinnya 1 ya. Poinnya 1, ini kurang. Nah, jadi ini hanya contoh ya, sekali lagi. Ini misalkan struktur kurang baik. Seperti ini ya. Nah, kemudian selain struktur, kita tambahkan lagi kriteria ya. Kriteria kita tambahkan, kriterianya apa selain struktur, misalkan kejelasan ide gitu ya, gagasan ya. Nah, kejelasan penulisan ide. Nah, misalkan ini juga kita tambahkan 3 2 1 ya, seperti ini. Nah, misalkan terus ini di sini sangat baik, cukup, kurang. Nah, penulisan ide sangat baik. Penulisan ide di sini cukup baik. Penulisan ide di sini kurang baik. Nah, seperti ini. Atau selain itu ya, kita juga sebetulnya bisa menduplikasi ini ya. Kita duplikasi kriterianya yang ini misalkan ya, di duplicate. Nah, duplicate criterion. Dan juga kita, nah ini sudah terduplikasi. Dan kita juga bisa mau dikatasin atau dikebawahin itu bisa untuk urutan kriterianya ya. Nah, ini duplikasi ya. Jadi kita ubah, kita mau jadi apa nih? Kejelasan atau struktur critical thinking misalkan ya. Critical thinkingnya seperti apa? Nah, kurang baik. Nah, seperti ini. Saya rasa cukup ya. Saya punya 3 kriteria ya. Struktur, tulisan, kejelasan ide, dan critical thinking ya. Kemudian kalau misalkan mau keatasin critical thinkingnya boleh move up ya. Nah, boleh, atau mau dikebawahin boleh, terserah. Setelah itu cukup. Ini ascending descending ini untuk mengurutkan mau seperti apa, mau
Nah, 1, 2, 3 atau mau 3, 2, 1 gitu ya. Lebih enak yang mana, itu tergantung yang membuat. Kemudian ini bisa langsung di save ya, save di sebelah pojok kanan atas. Save. Selesai. Nah, setelah di save, kemudian akan seperti ini rubrik. Nah, Bapak Ibu bisa klik rubrik tersebut ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini struktur, critical thinking, dan kejelasan ide ya, dengan ratingnya 321 321 ya. Ini bisa dikatasi, bisa ditutup ya. Kalau ditutup, nah akan seperti ini. Ya, ini kalau ditutup, atau kita buka semua atau tutup semua. Nanti akan seperti ini. Nah, ini akan menjadi penciri ya untuk mahasiswa ketika mengerjakan nanti akan di baris yang mana gitu ya. Ini untuk penciri nilainya. Oke. Nanti akan kita lihat setelah mencoba menilainya. Oke, kita tutup rubriknya ya. Kemudian kita save. Nah, ini nanti saya akan contohkan mahasiswa mengerjakannya seperti apa. Klik save ya. Baik, saya sekarang sudah masuk sebagai mahasiswa ceritanya ya. Kemudian saya sudah masuk ke Google Classroom. Kemudian saya klik ke classwork. Saya akan menuju ke tugas. Nah, ini tugasnya yang tadi dibuatkan ya. Ini tampilan dari mahasiswa seperti ini. Ini bisa terlihat rubriknya seperti apa. Ini view assignment dulu ya. Nah, tampilan di mahasiswa seperti ini. Kemudian saya mau upload misalkan ya. Saya mau upload untuk tugasnya. Jadi saya akan upload ini create ya. Saya upload file, upload. Kemudian di sini ada, saya uploadkan dari sini. Saya upload ya. Kemudian, nah di sini sudah ada file yang saya buat terupload ya. Kemudian saya sebelum saya mensubmitnya, saya bisa lihat apa saja yang dinilai ya. Misalkan struktur, critical thinking, kejelasan ide. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya turn in. Jadi saya akan kirimkan tugasnya. Baik. Setelah mahasiswa mengirimkan tugas, kemudian saya akan mengecek ya untuk tugasnya apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, di sini terlihat sudah turn in, sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian saya akan mengecek ya. Akan mengecek, tinggal diklik saja ini ya. Yang sudah dikerjakan, klik COVID-19 ya. Nah, oke. Nah, setelah diklik tugasnya, kemudian di sini akan langsung terlihat rubriknya ya, rubriknya. Rubriknya ini terlihat struktur, dapat nilai berapa nih. Kita bisa pilih ya, 3, 2, 1, misalkan 2. Ini langsung ada 2. Kemudian critical thinking-nya dapat nilai berapa nih, 3 misalkan. Kemudian kejelasan idenya dapat nilai 3 juga. Nah, seperti ini. Kemudian feedback-nya sangat baik. Nah, tugasnya misalkan. Kemudian saya post ya. Nah, ketika ini komennya sudah di-post. Kemudian untuk ini otomatis ya. Jadi si nilai ini otomatis ketika saya memberikan nilai di sini, dia akan terhitungkan otomatis grade-nya di sini ya. Per 100 adalah 88,89 dengan mengikuti rubrik ini ya. Kemudian saya tinggal return untuk mengembalikan ke mahasiswa atau memberikan nilai ke mahasiswa. Return ya, klik return. Nah, di sini kalau terlihat di halaman assignment-nya ini akan seperti ini ya. Oke, di sini kalau dilihat di sini karena kita tadi sudah return di awal ya, di sini. Kemudian dia akan otomatis sudah disampaikan nilainya. Jadi mahasiswa sudah tahu dia dapat nilai berapa. Nah, tampilan di mahasiswa akan seperti ini. Ini tampilan di mahasiswa ya. Jadi kalau kembali lagi ke sini, ini mahasiswa ceritanya mau melihat hasil penilaiannya ya. Klik di sini ya, view assignment tadi.
tugas yang dia kerjakan. Nah, sudah ada tandanya sekarang. Ini yang sudah diberikan oleh dosen saya misalkan. Cukup, baik, sangat baik, sangat baik. Seperti itu. Dan nilai saya adalah di sini ada, kalau per 9 ini ada 8 per 9, atau total skalanya per 100 88,89 per 100. Itu saya rasa bagaimana cara menggunakan rubrik ya. Selain digunakan satu kali ya, si rubrik juga bisa kita gunakan berulang-ulang. Jadi misalkan kita akan menggunakan rubrik untuk tugas yang lainnya, misalkan klik create assignment ya. Kemudian di sini esai minggu kedua misalkan. Kemudian kita tambahkan rubrik di sini ya. Sebentar. Deskripsinya silahkan tuliskan esai. Nah, ini harus ada instruksi dulu, kalau tidak ada rubriknya tidak akan nyala ya. Jadi klik rubrik ya. Kemudian reuse rubrik. Nah, ini tadi sudah saya buat di awal ya untuk tugas yang lain, tapi saya juga bisa gunakan ulang gitu. Klik, kemudian select. Ya, nanti dia akan otomatis muncul di sini dan ini akan bisa digunakan untuk tugas yang lainnya, untuk misalkan tugas yang sejenis ya. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.